Bir at Home Santo Gabriel, Paroki Pulau Gebang. Hari Minggu Advent pertama, 29 November 2020. Halo teman-teman remaja, apa kabar kalian? Hari ini kita sudah masuk dalam Minggu Advent pertama loh. Yuk kita mulai kegiatan kita hari ini dengan bernyanyi, bersuka dalam Tuhan. Nah, sekarang kalian pasti sudah makin bersuka cita. Yuk kita satukan sukacita kita hari ini dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami dapat berkegiatan bersama walau masih secara online. Hari ini kami memasuki Minggu Advent pertama. Mampukan kami mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut Hari Raya Natal dan terutama menyambut Yesus dalam hati kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bacaan kitab suci kita hari ini diambil dari 1 Korintus bab 1 ayat 10 sampai 17. Mari kita dengarkan bersama. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seias kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah, ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan demi hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, dalam bacaan hari ini, Paulus memberikan nasihat kepada kita semua supaya jangan ada perpecahan di dalam jemaat. Mari kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari perpecahan? Contoh di rumah. Sebagai anak tertua, jangan mau menang sendiri karena merasa paling besar. Jika menjadi anak terkecil atau anak bungsu, itu tidak berarti semua orang di rumah harus mengalah. Berbicaralah dengan sopan satu sama lain dan mau saling mendengarkan. Bagaimana dengan di sekolah? Kalian bermainlah dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Selalu bersikap rendah hati dan menciptakan suasana yang nyaman. Di sekitar rumah, kalian juga tidak boleh pilih-pilih teman. Selalulah bersikap ramah, sopan, jujur, suka menolong, pemberani, dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Yesus sangat ingin kita dapat hidup bersama dengan rukun, menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Selalu bersikap rendah hati dan saling menghormati adalah kunci agar kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sama persis dengan kita. Jadi, kita harus dapat saling menerima satu sama lain dan saling menghormati. Yuk, kita sekarang beraktivitas. Kalian siapkan alat tulis kalian berupa kertas, pensil warna, spidol, atau krayon, atau apapun. Ya. Lalu, di dalam kertas itu kalian tuliskan kelebihan kakak, kelebihan adik, dan 5 orang temanmu. Ayo silahkan dituliskan kelebihan-kelebihannya. Kalau sudah selesai, kalian bisa hias kertas tersebut. Sudah selesai semuanya, lalu kalian tutup dengan doa sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kalian kakak, adik, dan teman-teman.
Nah, tak terasa kegiatan Bir at Home kita hari ini sudah selesai. Kita akan berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat keberagaman yang ada di sekeliling kami. Berilah rahmat perdamaian, agar kami dapat terus melaksanakan perintah-Mu untuk mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih, terutama mereka yang paling membutuhkan. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tetaplah jaga kesehatan dan kebersihan ya teman-teman. Terus semangat dan bahagia. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.